Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Di video kali ini gua akan update lagi perkembangan portofolio saham gua. Buat yang belum tahu, ini portofolio dibuat dengan metode dividen investing, yaitu membeli saham-saham yang rutin membagi dividen. Kita kumpulin terus, setiap ada uang kita beli. Jadi kita punya saham makin lama makin banyak guys. Makin banyak saham yang kita punya, makin besar dividen yang akan kita dapat. Target kita di tahun ini punya dividen dengan nilai 10 juta guys. So far baru ada BJBR doang yang bagi dividen, itu Rp104 per lembar. Jadi karena cuma punya 3 lot, kita dapat sekitar 30 ribuan aja guys. Masih butuh 9.970.000 lagi buat sampai target. Kemudian gue akan membahas hal yang menurut gue menarik di dunia saham dalam sebulan terakhir. Ada satu hal yang sangat menarik dan berkaitan dengan dividen investing guys, yaitu meningkatnya kekayaan Bank Sandiaga Uno menjadi 10 triliun. Padahal gue inget banget kekayaan dia 2 tahun lalu itu 5 triliun guys. Kurang lebihnya 5 triliun. Naik 2 kali lipat dalam 2 tahun dan angka kekayaan itu besar sekali guys. Jadi bukan yang modalnya 10 juta, 100 juta gitu guys. Ini triliunan dan dia bisa melipat gandakannya. Yang menarik adalah strategi Bang Sandi dalam berinvestasi guys. Jadi gua akan share konsep investasinya dia di video ini. Biar kalau lupa atau mau belajar lagi bisa lihat video ini aja guys. Nggak usah nyari-nyari lagi yang lain. Tapi sebelum itu seperti biasa gua akan share perkembangan investasi gue selama 1 bulan terakhir ini guys. Ngomong-ngomong ini video dibuat tanggal 5 Mei 2023 hari Jumat. Jadi ya kita langsung aja. Ini aktivitas gue di bursa. Gua ada top up 2 juta di tanggal 12 April, itu uang THR. Kita beli MBAP 3 lot dan Demas 8 lot. Kemudian tanggal 2 Mei awal bulan ini gue top up lagi. Dari gaji 2 juta dapat MBAP 3 lot dan Demas 6 lot. Ini dapat saham lebih dikit karena harganya waktu gue beli udah naik guys Demasnya guys. Tapi habis gue beli ternyata malah lebih turun lagi dibandingkan waktu gue beli di tanggal 14 April itu guys. Apalagi MBAP kena ARB 4 hari berturut-turut. Tapi nggak apa-apa karena kita incer dividennya. Selama masih ada harapan dividennya itu besar, kita nggak terlalu khawatir walaupun ARB 4 hari berturut-turut. Oke, sekarang kita lihat perkembangan IHSG-nya. IHSG sekarang ada di angka 6.787, turun sekitar 70 poin kalau dibandingin sama bulan lalu terakhir gua bikin video. Sempat naik tinggi guys sebelum lebaran, habis itu tapi turun lagi terus. Jadi habis lebaran ini belum ada naik-naiknya IHSG. Asing juga masih jualan terus, tapi volumenya masih nggak terlalu banyak sih. Jadi mungkin masih akan turun lagi guys. Sekarang kita lihat saham-saham gua. BJBR ada di 1205, turun 175 poin dari waktu terakhir gue bikin video. Ini saham makin murah, makin menarik. Tapi gue belum mau beli lagi karena ada saham lain yang dividen yieldnya lebih besar. Ya kita tahu sendiri apa itu. Kemudian Demas sekarang 166, sempat ada di 172 Selasa kemarin. Itu harga gue beli, taunya harganya balik lagi guys ke 166. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga saham kesayangan retail, harganya susah naik. Kemudian ini Hexa 5.550 guys, ini harganya lagi naik. 3 hari belakangan sih turun, tapi kalau dibandingin harga bulan lalu ini masih naik 400 poin guys. Hal yang wajar sih karena saham ini mau bagi dividen. Kemudian MBAP turun paling dalam guys, ini turun jadi 5.125. Gue kemarin beli di 6.300 guys, 6.300an 3 lot. Taunya diguyur ARB 4 hari berturut-turut. Kemudian ini MPMX 1210, sebelumnya 1265, turun 55 poin dari bulan lalu. Padahal sebelum lebaran tuh tembus 1300. Udah lebih tinggi dari harga beli termahal gua. Dan ternyata rapat kemarin belum membahas dividen guys. Jadi belum tahu berapa dividennya. Tapi gue optimis nih dividennya itu sekitar 150-an guys. Ini posisi portofolio gue. MPMX 295 lot masih sama. Hexa ada di 39 lot. BJBR 3 lot masih mau beli. Tapi ada saham yang lain lebih menarik. Jadi gue nggak sempat beli guys. Kemudian Demas ada di 747.
Kita beli terus pelan-pelan. Kemudian MBAP 15 lot. Total saham gua ada di 77.804.000. Ini posisi porto gua saham 77,8 jutaan dan cash 44 ribuan. Ini berarti dividen BJBR udah masuk ya guys ya. Harusnya 13 ribuan cash gua, tapi karena ada dividen jadi nambah cashnya. Ini belum sempat gua belanjain, jadi gua mungkin akan beli di hari Senin. Kalau dana cuma segini berarti belinya demas aja guys. Ini kalau nggak ada top up 4 juta, nilai saham gua turun sekitar 1,7 jutaan ya guys ya dari bulan lalu guys. Sekarang gue mau share tentang metode investasinya Bang Sandi guys, karena terbukti sukses investasinya. Kita semua tahu Bang Sandi adalah penganut value investing guys, seperti Warren Buffett. Nah, gue pernah nonton video Bang Sandi tentang konsep value investingnya beliau. Nah, ini gue mau share karena berkaitan dengan dividen investing. Itu ada 5 kriteria dari value investingnya beliau. Yang pertama itu kemampuan untuk membayar dan menumbuhkan dividen. Nah, ini yang paling penting kalau menurut gua. Tapi buat Bang Sandi ini satu dari 5 hal yang paling penting. Jadi kalau perusahaan rajin bagi dividen dan kelihatan pertumbuhannya guys, berarti itu perusahaannya bagus. Dan perusahaan-perusahaan kayak gitu layak untuk dipantau dan untuk dibeli. Kemudian yang kedua itu kemampuan perusahaan dalam mengambil keuntungan pada kenaikan suku bunga. Nah, ini yang paling menarik juga buat gua, karena pernyataan ini dia sampaikan 2 tahun lalu guys, sebelum ada kenaikan-kenaikan suku bunga di dunia, di belahan dunia manapun dia udah bilang kayak gini. Dan sekarang kita lihat suku bunga memang naik terus guys. Jadi sesuai prediksi dia. Jadi kalau kekayaannya naik 2 kali lipat dari kemarin ya nggak heran ya guys ya. Emang beda kelas ini. Yang ketiga, kestabilan perusahaan terhadap siklus ekonomi. Jadi perusahaan yang bagus menurut dia itu harus bisa bertahan kalau ekonomi lagi sulit guys. Kalaupun harus rugi, ruginya lebih rendah dibandingkan perusahaan sejenis. Kemudian yang keempat itu geographic exposure. Kayaknya lebih ke arah reputasi perusahaan di wilayah kerjanya guys. Jadi semakin bagus reputasinya walaupun di daerah, itu perusahaan berarti berpotensi untuk menjadi perusahaan yang lebih bagus seiring dengan perkembangan wilayahnya itu guys. Jadi kalau di luar Jawa sekarang belum terlalu dapat exposure, tapi lama-kelamaan mungkin akan dapat exposure. Nah, di situ perusahaan-perusahaan yang udah punya reputasi akan ikut ke bawah bagusnya guys. Kemudian yang kelima, ini kemampuan perusahaan mendapatkan margin dari efisiensi kerja. Artinya perusahaan bisa mengembangkan cara-cara baru, pakai teknologi-teknologi baru yang lebih efisien sehingga profit marginnya itu bisa ditingkatin guys. Nah, dari 5 kriteria value investingnya Bang Sandi ini ternyata ada dividen. Itu kenapa gue jadi ingat juga sama kriterianya dia, dan memang dia juga berhasil membuktikan kalau dalam 2 tahun ini kekayaannya berlipat ganda. Jadi gua nggak terlalu khawatir saat saham gua ARB 4 kali berturut-turut kayak sekarang. Dan gua mungkin kedepannya akan beli lagi saham itu. Mudah-mudahan strategi gua berhasil, tapi kita nggak tahu juga karena ini juga adalah percobaan. Kita lihat sama-sama apakah jadi untung atau malah tambah rugi kita guys. Oke, gitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.